Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 17 mengenai investasi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Syahza Faradila Imami dengan NPM akhir 244. Lalu ada rekan saya Muhammad Akilah Musafik dengan NPM 220130100336. Lalu ada Karin Nabila Belinda Putri dengan NPM 240130101178. Lalu ada Dewi Maura Saharani dengan NPM akhir 216. Lalu ada Muhammad Zahir Sakof dengan NPM akhir 225. Lalu ada Anindya Widya Pramesti dengan NPM akhir 250. Lalu yang terakhir ada Vira Serlinda dengan NPM akhir 405. Yang pertama ada akuntansi aset keuangan. Aset keuangan atau financial asset adalah kas, investasi ekuitas dari perusahaan lain, misalnya kayak saham biasa atau saham preferen, atau hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain, misalnya seperti pinjaman, utang, dan obligasi. Beberapa penggunaan laporan keuangan mendukung pengukuran tunggal nilai wajar untuk semua aset keuangan. Mereka melihat nilai wajar menjadi lebih relevan daripada pengukuran lainnya dalam membantu investor menilai dampak dari peristiwa ekonomi terkini terhadap arus kas masa depan dari aset tersebut. Selain itu, mereka percaya bahwa pengguna metode tunggal mempromosikan konsistensi dalam penilaian dan pelaporan aset keuangan, sehingga meningkatkan kegunaan laporan keuangan. Lainnya tidak setuju, mereka mencatat bahwa banyak investasi yang dimiliki tidak untuk dijual, melainkan untuk menghasilkan pendapatan selama berinvestasi. Mereka percaya informasi berbasis biaya atau disebut dengan biaya perolehan diamortisasi memberikan informasi yang paling relevan untuk memprediksi arus kas masa depan dalam kasus ini. Lainnya menyatakan perhatian lebih bahwa menggunakan informasi nilai wajar untuk mengukur aset keuangan tidak dapat diandalkan ketika pasar untuk investasi tidak berfungsi dengan cara biasa. IASB mencatat bahwa nilai wajar dan pendekatan berbasis biaya dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca laporan keuangan untuk aset keuangan jenis tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, selanjutnya ada dasar pengukuran. Nah, secara umum, IFRS mengharuskan perusahaan menentukan bagaimana mengukur aset keuangan berdasarkan dua kriteria. Yang pertama ada model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan, dan yang kedua ada karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Jika perusahaan memiliki model bisnis yang bertujuan untuk memiliki dalam rangka untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang memberikan tanggal tertentu untuk arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok pinjaman, maka perusahaan harus menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Misalnya, asumsikan bahwa Mitsubishi dari Jepang membeli investasi obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Model bisnis untuk jenis investasi ini adalah untuk mengumpulkan bunga dan kemudian pokok pada saat jatuh tempo. Tanggal pembayaran untuk suku bunga dan pokok yang dinyatakan pada obligasi. Dalam hal ini, Mitsubishi mencatat investasi pada biaya perolehan diamortisasi. Di sisi lain, jika Mitsubishi membeli obligasi sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk mempertimbangkan perusahaan suku bunga atau investasi perdagangan, maka investasi utang dilaporkan pada nilai wajar. Akibatnya, hanya investasi utang seperti investasi piutang, pinjaman, dan obligasi yang memenuhi dua kriteria di atas yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Semua investasi utang lainnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar.
Investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki bunga tetap atau daftar pembayaran pokok sehingga tidak dapat dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya ada investasi utang atau debt investment. Nah, debt investment ini ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi jika tujuan dari model bisnis perusahaan adalah untuk memiliki aset keuangan untuk menerima arus kas kontraktual dimiliki untuk ditagih atau held for collection. Biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost adalah jumlah pengakuan awal dari investasi dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan setelah dikurangi dengan pengurangan dari tidak tertagihnya. Jika kriteria untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi tidak terpenuhi, maka investasi utang dinilai dan dicatat sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar atau fair value adalah jumlah di mana aset dapat ditukar antara pihak yang berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Baik, pada bagian ini aku akan membahas investasi utang yang diukur dengan nilai wajar sesuai IFRS 9. Ada dua kategori utama. Yang pertama, Held for Collection and Selling atau HFCS. Kategori ini digunakan ketika perusahaan itu ingin mengoleksi arus kas, bunga, dan pokok, tetapi juga membuka kemungkinan untuk menjual obligasi. Investasi ini diukur pada nilai wajar dan perubahan nilai atau unrealized gain or loss dicatat di ekuitas melalui Other Comprehensive Income. Jika nanti dijual, barulah keuntungan atau kerugian direklasifikasikan ke laporan laba rugi. Kedua, trading securities, yaitu surat utang untuk dibeli untuk tujuan spekulasi jangka pendek, sama-sama diukur pada nilai wajar. Tetapi perbedaannya adalah perubahan nilai langsung masuk ke laba rugi. Selain itu ada fair value option, yaitu pilihan bagi perusahaan yang menggunakan nilai wajar, meskipun seharusnya bisa diukur dengan biaya amortisasi. Tujuannya untuk menghindari mismatch dengan liabilitas yang juga dicatat dengan nilai wajar. Semua perusahaan nilai langsung masuk ke laba rugi. Nah, untuk memperjelas juga, kita lihat contoh jurnalnya. Jika obligasi diklasifikasikan sebagai HFCS dan nilainya turun, perusahaan mencatat kerugian belum terrealisasi di ekuitas, bukan di laba rugi. Jurnalnya Unrealized Gain Holding Loss Equity di debit, Fair Value Adjustment di kredit. Sebaliknya, untuk trading securities, setiap kenaikan atau penurunan nilai langsung memengaruhi laba rugi. Jurnalnya itu kebalikannya, Fair Value Adjustment di debit atau di kredit, sedangkan Unrealized Gain or Loss Income dicatat di laba rugi. Untuk ringkasnya, perbedaan utamanya itu ada pada lokasi pencatatan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi. Untuk HFCS sendiri itu di OC, di ekuitas. Trading itu langsung ke laba rugi. Fair value option juga langsung ke laba rugi. Dengan begitu, kita bisa melihat bagaimana klasifikasi investasi utang memengaruhi laporan keuangan, terutama dalam hal volatilitas laba. Baik, sebelum masuk ke contoh soal web corporation, kita pahami dulu konsep investasi uang pada nilai wajar. Investasi utang adalah penanaman dana perusahaan dalam bentuk surat berharga obligasi. Dalam akuntansi ada dua cara penilaian, yaitu biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar. Nah, kalau kita pakai biaya diamortisasi itu, perubahan harga pasar obligasi tidak dicatat, hanya bunga dan amortisasi yang diakui. Tapi kalau pakai nilai wajar, setiap perubahan harga pasar itu langsung memengaruhi laporan laba rugi meskipun obligasinya itu belum dijual. Artinya, laporan keuangan itu akan lebih transparan tapi juga lebih fluktuatif karena mengikuti harga pasar. Nah, dalam materi ini kita akan lihat bagaimana sih mencatat investasi utang pada nilai wajar menggunakan contoh web corporation. Bisa langsung dilihat pada tahun 2011, Web punya dua obligasi. Watson memberi keuntungan karena nilai wajarnya itu lebih tinggi dari biaya perolehan.
Sebaliknya, Anakom menimbulkan rugi karena nilainya itu turun. Nah, setelah digabung, total portofolionya itu justru rugi sebesar $9.537. Jurnal penyesuaian mencatat rugi belum realisasi di laba rugi sekaligus menurunkan nilai investasi di neraca supaya sesuai dengan nilai pasar itu, maka $284.000. Pada tahun 2012, Web menjual Watson seharga $90.000, lebih rendah dari biaya tercatat sebesar $94.214, sehingga rugi sebesar $4.214. Setelah penjualan, hanya tersisa yang Anakom. Nilai wajarnya ini turun menjadi $195.000, selisih $5.000 dari biaya $200.000. Karena saldo akun penyesuaian itu masih $9.537 dari tahun lalu, perlu dikurangi sama $4.537. Jurnal ini mengurangi rugi yang dibebankan ke laba rugi, sehingga laporan itu lebih sesuai dengan kondisi pasar. Di tahun 2011, laporan laba rugi Web mencatat rugi belum realisasi sebesar $9.537. Tahun 2012, laba rugi memuat rugi realisasi $4.214 dari penjualan Watson, namun juga ada penyesuaian positif $4.537 yang mengurangi beban rugi. Neraca pada setiap tanggal pelaporan menampilkan investasi pada nilai wajarnya, yaitu $284.000 di akhir 2011 dan $195.000 di akhir 2012. Lalu di slide selanjutnya saya akan membahas mengenai investasi ekuitas. Jadi investasi ekuitas itu adalah penanaman modal dalam bentuk saham biasa maupun saham preferen. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan atau pengaruh terhadap perusahaan lain. Lalu dalam persahaman ini terdapat beberapa tingkat kepemilikan. Jadi ada 3 kategori umum, yaitu yang pertama kepemilikan kurang dari 20%. Nah, ketika investor ini hanya memiliki kepemilikan di bawah atau kurang dari 20%, maka investor dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kenapa kayak gitu? Karena tidak dapat ikut campur dalam kebijakan atau keputusan strategis perusahaan, karena kepemilikannya ini hanya kecil, maka suara investor ini biasanya terlalu kecil untuk memengaruhi keputusan rapat umum pemegang saham. Jadi pencatatannya cukup pakai metode nilai wajar, di mana keuntungan atau rugi yang didapatkan oleh investor ini hanya berasal dari dividen yang dibagikan dan perubahan harga saham di pasar. Lalu di tingkatan kedua ada kepemilikan antara 20% sampai 50%. Jadi ketika investor memiliki kepemilikan di tingkat kedua ini, maka investor biasanya memiliki pengaruh signifikan dan pencatatannya menggunakan metode ekuitas. Jadi karena kepemilikannya ini lebih besar daripada tingkat pertama tadi, jadi istilahnya suaranya ini lebih besar. Jadi lebih punya hak bersuara ketika rapat RUPS ya. Lalu di tingkatan ketiga yaitu di atas 50%. Jadi ketika kepemilikan lebih dari 50%, maka investor memiliki pengendalian penuh sehingga laporan keuangan dikonsolidasikan. Lalu di next slide, jadi fokus saya di sini ada pada kategori pertama, yaitu kepemilikan kurang dari 20% dengan metode nilai wajar. Nah, menurut IFRS, investasi ini dianggap sebagai instrumen yang diperdagangkan. Artinya, pencatatan investasi dilakukan dengan menyesuaikan pada nilai wajar atau harga pasar yang berlaku. Dividen yang diterima dari perusahaan investasi akan diakui sebagai pendapatan dividen. Sementara keuntungan atau
kerugian akibat perubahan harga saham akan dilaporkan di laba rugi, atau dalam beberapa kasus dapat juga masuk ke penghasilan komprehensif lain. Jadi di sini saya ada contoh kasusnya. Ada perusahaan Republik. Jadi perusahaan Republik ini membeli saham Burberry, Nestle, dan ST Regis Plug dengan total biaya perolehan sebesar 718.550 euro. Nah, dari investasi ini Republik menerima dividen tunai dari Nestle yang dicatat sebagai pendapatan dividen. Kemudian pada akhir periode dilakukan penyesuaian nilai wajar karena harga pasar ketiga saham tersebut berbeda dari nilai tercatatnya. Hasilnya Republik mencatat kerugian belum direalisasi sebesar 35.550 euro. Jadi ini kasusnya tuh ketika menerima dividen dari perusahaan yang sudah kita beli sahamnya ini tuh kita dapat dividennya lebih rendah daripada nilai yang tercatat. Nah, hasilnya perusahaan Republik ini rugi sehingga mencatat kerugian belum direalisasi sebesar yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya ketika Republik menjual saham Burberry, selisih antara harga jual dan biaya perolehan dicatat sebagai keuntungan penjualan saham, dan pada periode berikutnya dilakukan kembali penyesuaian nilai wajar portofolio yang kali ini menghasilkan laba belum direalisasi sebesar 101.650 euro. Jadi dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa dalam investasi ekuitas pada nilai wajar, laba atau rugi yang diperoleh investor sangat dipengaruhi oleh perubahan harga pasar, bukan dari laba operasi perusahaan investasi. Dengan kata lain, investor hanya mengakui pendapatan dividen ketika dibagikan, dan perubahan nilai investasi akan selalu disesuaikan dengan nilai wajar di akhir periode. Nah, selanjutnya terdapat contoh investasi ekuitas yang bagian OCI. Nah, di sini saya memberikan contoh tetapi sudah saya pisahkan per jurnal. Jadi untuk yang hijau ini adalah soal-soalnya dan di bawahnya itu langsung jawabannya. Yang pertama, pada tanggal 10 Desember 2011, Republic Corporation membeli 1000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 euro per saham. Investasi ini mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Nah, maka jurnalnya itu adalah investasi ekuitas di debit dan kasnya di kredit, dua-duanya senilai 20.750 euro. Ini dapat dari mana? Angka ini dapat dari 1000 dikali 20,75 euro. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2011, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 untuk investasi pada saham biasa Hawthorne Company. Maka jurnalnya itu adalah kasnya di debit dan pendapatan dividennya di kredit senilai 450. Yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Republik pada Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar. Nah, maka di sini kita membuat kolom mengenai nilai tercatat dan nilai wajar. Pada kolom pertama terdapat tulisan non-trading equity investment, yang artinya investasi ekuitas tidak diperdagangkan. Ini Hawthorne Company karena di soal membahas Hawthorne Company. Kemudian carrying value atau nilai tercatatnya senilai 20.750 euro, lalu nilai wajarnya 24.000 euro. Maka keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi adalah 3.250 euro. Kemudian yang keempat, diketahui pada tanggal 31 Desember 2011, Republik melaporkan investasi ekuitas pada laporan keuangan. Nah, di sini membuat laporan posisi keuangan, yaitu pada investmentnya itu investasi modal Hawthorne-nya 24.000 euro dan modal
yaitu accumulated other comprehensive gain atau akumulasi keuntungan komprehensif lain itu senilai 3.250. Kemudian kita juga membuat laporan laba rugi komprehensif, yaitu pada pendapatan dan beban lain itu terdapat pendapatan dividen senilai 450 euro dan penghasilan komprehensif lain, yaitu akun keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi senilai 3.250 euro. Lalu yang kelima, selama 2012 tidak memenuhi target, Republik menarik diri dari pasar pada tanggal 20 Desember 2012 dan menjual seluruh saham. Nah, di sini telah diketahui netonya itu mendapatkan 22.500 euro. Maka jurnalnya itu berbunyi kasnya di debit senilai 22.500 euro. Lalu di kredit terdapat dua akun, yaitu yang pertama investasi ekuitas senilai 20.750 euro dan keuntungan penjualan senilai 1.750 euro. Yang terakhir, oleh karena Republik tidak lagi memegang investasi ekuitas, maka untuk mengeliminasi akun penyesuaian nilai wajar, nah ini adalah jurnal untuk mengeliminasi akun penyesuaian nilai wajar si Houghton Company. Ini di sisi debit itu laba atau rugi pemilikan yang belum direalisasi senilai 3.250 euro, dan di sisi kredit penyesuaian nilai wajar efek senilai 3.250 euro. Nah, selanjutnya adalah materi metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika terdapat pengaruh signifikan pada investor. Umumnya kepemilikan saham ini minimal 20% tetapi kurang dari 50%. Nah, pengaruh signifikan itu dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, contohnya termasuk perwakilan pada dewan direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi material antar perusahaan, pertukaran personil manajerial, ataupun ketergantungan teknologi. Kemudian untuk jurnalnya, pada pencatatan awal investasi itu dicatat sebesar biaya perolehan saat pembelian saham. Lalu setelah pembelian itu disesuaikan dengan jumlah tercatat investasi, disesuaikan setiap periode sesuai bagian proporsional investor atas laba atau rugi investor. Nah, informasi tambahan, dividen ini bukan pendapatan bagi investor, tetapi dianggap pengurang nilai investasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang investor losses exchange carrying amount atau kerugian investor melebihi jumlah tercatat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vera Serlinda dengan nomor MBM 24 0130101405. Dalam metode ekuitas, setiap kali investor memperoleh laba, bagian laba tersebut menambah nilai tercatat investasi di laporan keuangan investor. Sebaliknya, apabila investor mengalami kerugian, investor harus mengurangi nilai tercatat investasinya sesuai dengan persentase kepemilikan. Masalah muncul ketika kerugian yang dibagikan kepada investor lebih besar daripada nilai investasi yang masih tersisa. Secara umum, praktik akuntansi menganggap bahwa investor tidak perlu mengakui kerugian lebih lanjut, karena secara hukum maupun ekonomi, resiko investor terbatas pada jumlah dana yang telah ditanamkan. Oleh karena itu, ketika saldo investasi mencapai 0, metode ekuitas biasanya dihentikan, dan kerugian tambahan tidak lagi dicatat dalam laporan laba rugi investor. Selanjutnya ada perlakuan saat kerugian melebihi nilai investasi. Meskipun aturan umum menghentikan pencatatan kerugian setelah investasi habis, ada kondisi tertentu yang menuntut perlakuan berbeda. Jika investor hanya memiliki kepemilikan pasif tanpa kewajiban tambahan, maka memang benar kerugian tidak dicatat lagi. Akan tetapi, jika investor memiliki keterikatan lebih jauh, misalnya telah menjamin utang
investor atau secara kontraktual berjanji akan memberikan dukungan keuangan tambahan, maka tanggung jawab ekonominya lebih besar daripada jumlah modal yang ditanamkan. Dalam kasus seperti itu, kerugian tetap harus dicatat meskipun nilai investasinya sudah nol. Demikian pula jika ada kepastian atau keyakinan yang kuat bahwa investor akan segera kembali menghasilkan laba. Investor tidak boleh berhenti mencatat kerugian karena dalam waktu dekat kerugian tersebut akan tertutup oleh laba baru yang masuk. Selanjutnya yaitu ada ekonomi yang mengharuskan pengakuan tambahan. Kedua kondisi ini penting untuk dipahami. Yang pertama, kewajiban tambahan. Dalam praktik bisnis, seringkali investor tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga memberikan jaminan atas pinjaman yang diterima investor atau berjanji akan menyuntikkan modal tambahan jika diperlukan. Situasi seperti ini membuat kerugian investor secara nyata tidak terbatas pada nilai investasi awal, sehingga akuntansi menuntut agar kerugian tambahan tetap diakui. Yang kedua, kepastian pemulihan laba. Jika ada indikasi yang jelas bahwa perusahaan investor hanya mengalami kerugian sementara, misalnya secara siklus industri atau kondisi ekonomi yang akan segera membaik, maka kerugian tambahan tetap diakui untuk menjaga konsistensi informasi. Dengan demikian, laporan keuangan akan mencerminkan exposure ekonomi investor secara lebih akurat. Dalam pembahasan ini, inti yang bisa kita tarik adalah bahwa pembatasan kerugian hanya berlaku dalam situasi normal, yaitu ketika investor tidak memiliki kewajiban lain, begitu terdapat ketertarikan lebih lanjut, baik dalam bentuk jaminan maupun komitmen keuangan, maka batas kerugian investor tidak lagi hanya sebesar investasi awal. Prinsip ini penting untuk menjaga kewajaran laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan benar-benar menggambarkan risiko dan tanggung jawab yang ditanggung oleh investor. Dengan ini, laporan keuangan tidak hanya mengikuti aturan mekanis. Untuk yang selanjutnya ada pengalian antar kategori. Nah, pengalian investasi dari suatu klasifikasi ke klasifikasi yang lain harus terjadi jika model bisnis untuk mengelola investasi itu juga berubah. Nah, IASB berharap perubahan tersebut jarang terjadi. Perusahaan mencatat pengalian antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah adanya perubahan model bisnis. Nah, di sini kita ilustrasikan bahwa British Sky Broadcasting Group PLC atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan atau trading, yaitu investasi utang yang tidak dimiliki untuk ditagih, tetapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga. Hal ini mengakibatkan British Sky mencatat investasi tersebut sebesar nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2010, British Sky memiliki saldo yang terkait dengan efek tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada investasi utang sebesar 1.200.000 euro. Lalu ada penyesuaian nilai wajar sebesar 125.000, dan untuk efek nilai tercatat sebesar 1.325.000. Nah, 1.325.000 ini didapatkan dari 1.200.000 ditambahkan dengan 125.000 dari penyesuaian nilai wajar. Baik, untuk yang selanjutnya ada kontroversi nilai wajar. Nah, pelaporan investasi adalah suatu yang kontroversial. Beberapa pihak menyukai pendekatan sekarang yang mencerminkan model atribut campuran berdasarkan pada model bisnis perusahaan untuk mengelola investasi dan jenis efek. Dalam model ini, beberapa investasi utang dihitung pada biaya perolehan diamortisasi dan lainnya pada nilai wajar. Nah, pada bagian ini akan ditujukan beberapa isu utama yang belum terpecahkan. Yang pertama ada pengukuran berdasarkan model bisnis. Nah, perusahaan menilai investasi utang pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi tergantung pada model bisnis untuk mengelola investasi tersebut.
Lalu yang kedua ada keuntungan perdagangan. Nah, investasi utang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didagih akan dilaporkan pada biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi tidak diakui sebagai laba rugi. Lalu untuk liabilitas yang tidak dinilai dengan wajar, yaitu banyak pihak perdagangan bahwa jika perusahaan melaporkan investasi pada nilai wajar, perusahaan juga harus melaporkan liabilitas pada nilai wajar. Mengapa? Dengan mengakui perubahan nilai wajar, dengan mengakui perubahan nilai hanya pada satu sisi dari laporan posisi keuntungan atau sisi aset, tingkat volatilitas yang tinggi dapat terjadi pada jumlah laba rugi dan ekuitas. Lalu yang terakhir ada nilai wajar komentar akhir. IASB dan FASB percaya bahwa informasi nilai wajar untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan memberikan informasi yang lebih berguna dan relevan dibandingkan dengan sistem berbasis biaya. IASB dan FASB mengambil posisi ini karena nilai wajar mencerminkan setara kas terkini dan instrumen keuangan dibandingkan biaya transaksi masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.